Distorsi ruang yang intens menutup seluruh area ini. Fluktuasi spasial apapun tidak dapat merembes keluar darinya. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal mula fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga Phoenix yang ilusi ini. Riak spasial dari sebelumnya datang dari tubuhnya. Sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Phoenix Iblis Surga akan menjadi orang lain. Hati Jiu Feng bergetar saat melihat tatapan Xiao Yan yang gelap dan padat menyapu. Jiu Feng segera berteriak dengan suara yang dalam, "Hun Yu, kenapa kamu tidak berakting?" Senyuman dingin muncul di wajah Hun Yu saat dia mendengar tangisan Jiu Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens menyapu gulungan setelah itu hancur. Kekuatan spasial ini dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Menggumpal. Tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dia mengambil gaya spasial yang intens ini. Air mata spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang itu. Aura mengerikan menyapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi mereka saat merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka berseru, "Seorang elit Ban Sheng." Ekspresi Xiao Yan serius. Orang-orang sialan ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api melonjak dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Binatang api itu muncul di depan air mata spasial sambil memancarkan suhu tinggi, tetapi sebelum bisa meledak, tangan seperti tulang berwarna putih pekat tiba-tiba menjulur dari celah spasial. Itu menyambar api dan kabut hitam melonjak. Api itu terkikis menjadi ketiadaan. Batuk-batuk, Hun Yu, bahkan tidak terduga bahwa kamu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao. Suara batuk tua perlahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput itu terulur. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Sosok tetua ini sangat bengkok. Tangannya memegang tongkat kerangka. Kedua matanya sedalam cahaya hijau yang tenang dipancarkan dari keduanya. Dia memberi seseorang perasaan yang sangat menyeramkan dan aneh. Terjadi kecelakaan. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Hun Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua itu. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan berkata, dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno Bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat ke-9 dari puncak kelas Douzun. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya. Penatua Gu, Anda harus turun tangan untuk mempertahankannya. TL, Gu yang disebutkan terkait dengan karakter lain dan tidak terkait dengan klan Gu. Oh. Orang tua bernama Penatua Guyu sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya, yang berisi cahaya hijau, mendarat di Xiao Yan. Senyuman aneh muncul di wajahnya yang keriput. Tidak disangka bocah ini menemukan keberuntungan seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat menghadapi mata Guyu yang mengamati. Dia perlahan menghembuskan napas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Ban Sheng asli hari ini. Bajingan ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua menangis marah ketika dia melihat siapa yang telah datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia tertegun menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi surga Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat disebarkan. Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkomentar.
Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Mata Guyu bergeser menjauh dari Xiao Yan. Dia memandang kelompok Sun Er dan tertawa. Penatua Guyu, jangan buang waktu bersama mereka. Situasi mungkin berubah jika hal-hal tertunda. Pertama-tama kita harus menangkap Xiao Yan. Hun Yu berbicara dengan suara yang dalam. Tidak mudah tulang-tulang tua saya ini keluar ke sini. Kamu harus berhenti menekan aku. Guyu tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar desakan Hun Yu. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia mengangkat tongkat di tangannya dan perlahan melangkah di udara. Beberapa gambar setelahnya terwujud saat dia muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Wajah seperti kerangka itu mengungkapkan senyuman yang sangat garang saat dia berkata, tidak disangka klan Xiao bisa menghasilkan seseorang sepertimu setelah kehabisan garis keturunan. Betapa tidak terduga. Cukup banyak ahli dari klan Hun kami telah mati di tangan Anda. Namamu cukup terkenal di sekitar klan Hun kami. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari Guyu. Xiao Yan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Dousun, tapi dia bukan Dou Sheng sejati. Dia kurang jika dibandingkan dengan Ban Sheng Guyu ini. Aku yang dulu dikenal sebagai Guyu. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya sebagai Tianzun kedua. Mungkin Anda sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah saya pegang selama beberapa waktu, meskipun, karena saya telah maju ke kelas Ban Sheng, saya lebih suka orang lain memanggil saya Sain Guyu. Guyu berbicara dengan suara serak. Tianzun kedua. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Orang tua ini sebenarnya adalah Tianzun kedua dari Hall of Souls. Itu benar-benar kasus orang-orang di garis depan menjadi yang terkuat dalam hal apa yang disebut Tianzun ini. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama itu? Mungkin dia adalah Ban Sheng elit sejati. Jika ini masalahnya, memanggilnya dulu Tiansheng mungkin akan lebih tepat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia memikirkan tentang Tianzun pertama. Kekuatan klan Hun ini memang sangat hebat dan tak terduga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan Dou Sheng, akan sulit untuk melindungi diri sendiri saat bertarung dengan mereka. Setelah masalah ini selesai, saya akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Ban Sheng saya tidak perlu takut dengan Hall of Souls. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Sejak dia menjadi Dou Se saat itu, dia telah memanfaatkan kemalasan dari Hall of Souls untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, apakah dia bisa bertahan dari bentrokan melawan ahli yang lebih kuat yang dikirim Hall of Souls? Sekarang saatnya dia mengambil inisiatif. Baiklah. Perkenalannya sudah berakhir, sudah lama sekali aku tidak berbicara banyak. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan kembali bersamaku ke klan Hun atau haruskah kita bertarung? Guyu dengan lembut batuk dan mengajukan pertanyaan saat mata hijaunya menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar di belakangnya. Mata anggota dari suku Phoenix Iblis Surga bergerak-gerak ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka bisa merasakan perasaan akrab dari melihatnya saja. Sun Er, bisakah kau memblokirnya sebentar? Xiao Yan menoleh dan menanyakan pertanyaan ke Sun Er dengan suara yang dalam. Iya. Sun Er perlahan mengangguk. Tubuh cantiknya bergerak saat dia muncul di depan Xiao Yan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang halus. Di saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat api keemasan memenuhi kedua matanya. Hati-hati! Xiao Yan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik kembali. Dia melambaikan tangannya dan 5 kelompok api muncul di depannya. Tampaknya Xiao Yan mengerti bahwa dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Guyu ini. Apakah Anda akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah keriput Guyu tanpa disadari berkedut saat melihat Xiao Yan mundur. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiao Yan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun.
Justru karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun akhirnya kembali dengan kegagalan. Orang tua ini benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan penggabungan api surgawi milikmu ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Guyu ini adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Ban Sheng-nya memberinya cukup modal untuk memandang rendah semua orang yang hadir. Bahkan seorang dengan dou skill kelas Tian akan kesulitan membalikkan keadaan karena celah yang tak terlukiskan ini. Namun, Guyu tidak akan pernah menyangka para ahli klan Hun yang telah melawan Xiao Yan saat itu juga telah mengadopsi mentalitas seperti itu. Sun Er dari klan Gu, pemilik garis keturunan dewa dan dikabarkan menjadi orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu, mata Guyu menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Senyuman keriput muncul di wajahnya saat dia berkata, "Potensi Anda cukup bagus, tetapi Anda saat ini bukan tandingan saya." Kalimat terakhir Guyu baru saja terdengar saat tubuhnya secara aneh menghilang. Ekspresi Sun Er berubah saat melihatnya bergerak. Tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang saat telapak tangannya, yang dikelilingi oleh api keemasan, dengan kejam menghantam suatu titik di udara. Telapak tangannya disertai suhu yang menakutkan. Ruang terdistorsi ketika telapak tangannya melesat keluar dan sosok tua yang bengkok muncul. Sosok ini adalah Sain Guyu. "Hei, indramu cukup bagus. Tidak heran Anda adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klan Gu." Sain Guyu tertawa aneh setelah dipaksa tampil oleh Sun Er. Tangannya seperti ular berbisa karena berputar dengan aneh. Setelah itu bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Bang! Angin yang menakutkan, yang disertai dengan sedikit panas, menyapu langit. Tubuh Sain Guyu tidak bergerak, tapi Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kakinya terhuyung mundur. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya ditempatkan bersama. Mereka tampak seperti teratai yang mekar karena mereka membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit sepertinya tiba-tiba tersulut saat nyala emas ini muncul. Melihat api terang yang tiba-tiba meletus dari Sun Er, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Guyu. Suaranya bergema di langit. Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tidak disangka gadis kecil sepertimu mampu menaklukkannya. Api emas bertahan di atas tanah. Tampaknya telah menyalakan langit saat ini. Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi menduduki peringkat keempat di peringkat api surgawi. Itu hanya kalah satu peringkat dengan api teratai pemurnian iblis. Meskipun api surgawi ini tidak semisterius api teratai pemurnian iblis, itu terkenal selama zaman kuno. Selain itu, api surgawi semacam ini adalah warisan dari klan Gu, tetapi jarang ada yang bisa menundukkannya. Karenanya, hati Sain Guyu sedikit terguncang ketika dia mengenali nyala api ini. Ini memang Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang intens dari langit yang jauh. Jantungnya bergetar. Dia sudah menebak ini sejak lama, tetapi Sun Er jarang melepaskan Kaisar Emas yang Pembakar Api Surgawi. Karenanya, dia tidak pernah mengkonfirmasi tebakannya. Sungguh layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Xiao Yan menghela nafas iri di dalam hatinya. Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi menduduki peringkat tinggi di peringkat api surgawi. Ini secara alami membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan api surgawi Xiao Yan yang baru lahir, terbuat dari penggabungan 4 api surgawi, mungkin tidak lebih baik dari Kaisar Emas yang Pembakar Api Surgawi ini. Bagaimanapun, api surgawi yang berada di dekat peringkat teratas api surgawi sangat menakutkan. Contohnya adalah 3 api surgawi teratas. Mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia bukanlah hal yang berlebihan. Bencana besar telah menimpa dunia di zaman kuno setiap kali api surgawi puncak meletus. Xiao Yan dengan cepat memfokuskan pikirannya saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya.
4 kelompok api surgawi dengan cepat bergabung bersama saat gelombang fluktuasi destruktif yang dahsyat menyebar dengan tenang. Dikabarkan bahwa Kaisar Emas pembakar api surgawi dapat membakar Douki. Keganasannya terkenal. Hari ini, diri yang sudah tua ini akan melihat apakah itu seperti yang digambarkan oleh rumor. Guyu melangkah di udara. Mata hijaunya menatap Sun Er, yang agak jauh, saat dia berbicara dengan suara parau. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari kerangka tongkat di tangannya setelah kata terakhirnya terdengar. Dalam sekejap mata, kabut hitam ini meresap ke langit. Energi yang sangat gelap dan dingin bersembunyi di kabut hitam ini. Oleh karena itu, ia tidak menyebar meskipun suhu tinggi di langit. Sebaliknya, kabut dengan cepat menggumpal menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Guyu. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 kaki. Itu berdiri di langit seperti kerangka ilahi kejahatan. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu. Itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Suasananya sangat suram dan dingin. Raja Tengkorak Kegelapan, dia telah memanggil makhluk ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya Penatua Guyu cukup takut dengan apa yang disebut Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi. Hunyu merenungkan beberapa pemikiran saat dia mengamati kerangka hitam besar di langit. Kerangka hitam ini adalah Dou skill kelas rendah kelas Tian yang langka. Seseorang akan dapat menggunakan Dou Ki seseorang dan energi sekitarnya untuk membentuk Raja Kerangka setelah menguasainya. Raja Kerangka ini sekeras logam dan kebal terhadap api dan air. Selain itu, setiap bagian tubuhnya mengandung energi yang sangat gelap dan dingin. Jika seorang ahli biasa diserang oleh kegelapan ini, tubuh ahli itu mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka akan terkikis. Makanya, hal ini bisa dianggap cukup jahat dan ganas. Dengan kekuatan Ban Sheng Guyu saat ini, kerangka hitam yang dia panggil setelah melepaskan skill Dou ini dengan semua kekuatannya sangat kuat. Bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Ban Sheng harus berhati-hati saat menghadapi hal sebesar ini. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa merepotkannya Raja Kerangka Hitam itu. Pergilah! Guyu mengarahkan tongkat jalan kerangka ke Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar. 2 kelompok lampu hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul di depan Sun Er. Telapak kerangka, yang tertutup kabut hitam pekat, dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam kepala Sun Er. Sun Er tidak berani meremehkan serangan ganas dan sangat kuat kerangka itu. Sosok cantiknya dengan cepat ditarik kembali. Pada saat yang sama, gugusan api emas setinggi 100 kaki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Itu dengan kejam bertabrakan dengan tangan kerangka hitam itu. Desis mendesis. Suara mendesis yang tajam meletus saat keduanya bertabrakan. Dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim saling terkait satu sama lain. Kabut putih yang memuakan naik dan menyebar. Bang! Tangan keriput Guyu terkepal saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar itu juga terkepal. Seseorang bisa mendengar suara retakan saat api emas itu hancur. Sun Er mengerutkan alisnya setelah serangan pembalasannya dengan mudah dihancurkan. Ban Sheng Elit memang sangat kuat. Meskipun dia memiliki bantuan Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Untungnya, tugas Sun Er bukanlah untuk mengalahkan Guyu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menundanya. Kaisar Emas Pembakar Formasi Surgawi. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik ke belakang. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah teriakan dinginnya terdengar, nyala api emas yang bertahan di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Selusin pilar api emas lebih ditembak jatuh dari langit. Pilar api menyebar dan menyatu satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan daratan, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Bang! Tinju kerangka hitam, yang berisi kabut gelap dan dingin, dengan kejam menghantam tirai api. Suara mengguncang bumi muncul saat banyak riak terbentuk di tirai api. Menyaring. Wajah Sun Er muram.
Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari formasi. Mereka menabrak tirai api di sekitarnya sebelum dipantulkan. Akhirnya, semuanya menembak ke dalam kerangka besar yang berdekatan. Pilar api ini menjadi lebih mencolok setelah dipantulkan oleh tirai api. Suhu menakutkan di dalam mereka menyebabkan udara di dalam formasi besar menyala. Api emas yang menyilaukan dengan ganas dan liar membakar kerangka hitam besar itu. Nyala api yang menakutkan. Ekspresi kebanyakan orang yang hadir berubah saat mereka melihat api emas yang tampaknya telah menyebar ke setiap sudut formasi besar. Bahkan dengan isolasi dari formasi besar, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya suhu di dalamnya. Bahkan seorang ahli di puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit di dalam. Bagaimanapun, Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi adalah api surgawi yang menakutkan yang dikatakan mampu membakar bahkan Douki. Mengaum. Kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar dengan cepat menghilang karena nyala api emas yang membara dengan liar ini. Beberapa tulang bahkan menjadi buram saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Guyu, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengabaikan Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi yang menakutkan. Sungguh layak menjadi Kaisar Emas yang pembakar api surgawi. Guyu merajut alisnya saat dia melihat kerangka hitam berjuang di dalam formasi api. Jika Sun Er tidak memiliki Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi, dia tidak akan bisa memaksa kerangka ke-8 menjadi keadaan seperti itu terlepas dari Douki yang dia gunakan. Sayangnya, meskipun api surgawi kuat, Anda tidak dapat melepaskan potensi penuhnya dengan kekuatan Anda. Ada desas-desus bahwa pemilik pertama Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi yang legendaris ini dapat membakar dunia yang diciptakan oleh elit Dousheng menjadi ketiadaan dengan api ini. Mata Guyu berkedip saat tangannya yang keriput membentuk segel aneh. Pada saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Mengaum. Kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah teriakan Guyu terdengar. Gelombang demi gelombang kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan menyedihkan menggema di langit. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa kabut hitam itu dibentuk oleh jiwa yang tak terbayangkan jumlahnya. Bang bang bang. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan api emas. Kekuatan peledakan diri dari sejumlah besar jiwa bahkan menyebabkan lautan api emas meledak terpisah. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah berubah dari 10.000 kaki menjadi 100 kaki. Meskipun tubuhnya menyusut, kerangka itu menjadi semakin gelap. Energi gelap dan dingin yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka. Ceka-ceka, lihat saja saat aku merobek sebagian formasi api milikmu ini. Tengkorak itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat mengeluarkan tawa aneh. Tawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini berhasil menyatukan jiwanya dengan kerangka. Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Matanya yang cantik mengarah ke tempat Guyu berada sebelumnya. Sosok tua berdiri di tempat itu, tetapi kedua mata sosok tua itu tampak kosong. Jelas, sosok itu hanya cangkang kosong. Kata-kata dari kerangka hitam baru saja terdengar ketika itu berkedip dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, yang berisi cahaya hitam yang kaya, dengan lembut memotong tirai api. Garis retakan perlahan muncul. Potongan yang santai dengan jelas menunjukkan bahwa kerangka hitam itu tidak menemui halangan sedikit pun. Ledakan. Formasi api sepertinya telah dihancurkan setelah air mata ini muncul. Itu mengeluarkan, ledakan, dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Bansheng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya, mata hijau kerangka hitam itu menatap Sun Er sementara suara serak perlahan dipancarkan. Sudut mulut Sun Er terangkat meski mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, niatku bukanlah untuk mengalahkanmu. Saya telah menyelesaikan tugas saya.
Sosok halus Sun Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Dia muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api yang tampak artistik dan sangat indah berputar perlahan di telapak tangannya. Aura pemusnahan perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Suara serak perlahan dipancarkan dari kerangka hitam saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan. Apakah ini hal yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Saya telah memberi Anda begitu banyak waktu. Semoga Anda tidak mengecewakan saya.